di laut. Ayo. Hasilnya jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah 25 kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwat fillah, sahabat Lampai Channel semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel kita akan membahas sebuah postingan dari Johnny Haffa, yang mana beliau posting di sebuah grup Srikandi Aswaja, yang mana dalam postingan tersebut beliau mengambil fotonya Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Syafiq Reza Basalamah, yang dalam keadaan mereka itu bergundul ketika mereka haji, ya. Di situ kemudian mereka memaksakan dalil tersebut untuk menghantam kedua ustadz ini, bahwasanya mereka itu adalah ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan Khawarij. Memang kita ketahui telah datang nas yang Masya Allah yang menerangkan tentang orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongannya, dan mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Dengan itu, dalil itu digunakan untuk memfitnah atau ditempelkan, disandarkan hadis itu kepada Ustadz Khalid Basalamah dan Syafiq Reza Basalamah yang dalam keadaan mereka gundul. Nah, di sini saya bacakan sahabat Lampai Channel. Tetap terus gunakan akal sehat agar tidak tertipu oleh otak cingkrang jahiliyah. Ya, ini yang mereka posting. Kemudian ada juga yang menambahkan juga postingan, ya. Di sini orang yang sudah terpapar ajaran sesat ahlul bidah, tri tauhid, salafi wahabi lebih susah dinasihati ketimbang orang ahli maksiat. Allahu Akbar. Subhanallah. Kenapa? Luar biasa. Ini diposting oleh Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau yang tadi, yang semisal tadi diposting oleh Johnny Haffa. Ya, mari kita lihat sahabat Lampai Channel. Terkait dengan hadis ini, yaitu tanda-tanda, mereka tulis lagi di sini. Tanda-tanda kaum yang akan merusak agama Islam, ya, menurut hadis Rasulullah SAW. Jadi di sini tanda-tanda kaum yang akan merusak agama Islam menurut hadis Rasulullah SAW. Mereka bawakan lagi hadisnya. Itu dua-duanya ya dari Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian juga Johnny Haffa, ya, yang semuanya berada pada sebuah grup yaitu Srikandi Aswaja. Ya, kita baca ya, spesial baru anjing neraka mirip onta, ya, luar biasa ini dengan dua yang mereka posting dengan statement yang berbeda, tapi hadisnya sama. Dan disandarkan hadis ini yang dimaksudkan adalah Ustadz Khalid Basalamah dan Syafiq Reza Basalamah. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ya, ini akan keluar dari arah timur golongan manusia yang membaca Al-Quran namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Ya, mereka tidak akan dapat kembali seperti anak panah yang tidak akan kembali ke tempatnya, ya. Tanda-tanda mereka ialah bercukur polos atau gundul, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud dan Ibnu Hibban, ya. Ini sahabat Lampai Channel, luar biasa ini, ya. Hadis disandarkan langsung khusus kepada orang, ya. Di sini juga ditulis tadi yang kita baca berikutnya, yaitu orang yang suka terpapar ajaran sesat ahlu bidah tri tauhid, salafi wahabi lebih susah dinasihati ketimbang orang ahli maksiat. Ya, tanda-tanda kaum yang akan merusak agama Islam menurut hadis Rasulullah SAW. Ya, ini lebih jelas di sini, ya, mereka posting terkait dengan kedua ustadz yang cukur gundul, ya, Masya Allah. Itu bagian dari
bagian dari umroh ataupun bagian dari haji, yaitu orang harus mencukur ya. Kalau mereka ini berpemahaman, memangnya kalau mereka pergi haji, mereka pergi umroh, tidak melakukan yang satu itu, kemudian mau membawakan dalil, dihantamkan kepada orang, dikhususkan kepada orang yang mereka benci. Ini luar biasa sahabat Lampai Channel. Hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan terkait dengan Khawarij, ya, terkait dengan Khawarij, yang mana Khawarij ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kila bunar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ya, kisah terkait dengan munculnya Khawarij ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau membagikan ghanimah, hasil rampasan perang. Kemudian ada Dzulhuwaisyrah yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ketika membagikan harta ghanimah tentunya tidak sama antara orang yang baru masuk Islam, antara orang yang sudah lama masuk Islam, dan orang-orang yang sabiqun al-awwalun di dalam memeluk Islam. Lebih banyak, ya, ada yang sedikit, ada yang banyak sekali, ada yang tidak dapat sama sekali. Ya, maka dia pun datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan caranya ini, dengan otaknya yang pendek, ya, Dzulhuwaisyrah ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa lagi yang akan berbuat adil lagi, sementara yang di langit itu mempercayai bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang adil, ya. Maka Ali bin Abi Thalib meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, izinkan saya pisahkan antara leher dan badannya, ya, dia akan dipenggal. Tapi Rasulullah melarang, ya, khawatir akan menjadi fitnah, ya, menjadi fitnah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, akan muncul orang-orang di balik, ada keturunan dari orang-orang ini, yang mereka pandai membaca Al-Quran, namun mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Itu adalah Khawarij. Dan manusia yang paling jelek di bawah kolong langit ini adalah Khawarij, ya. Yang Khawarij ini panjang kisahnya, ya. Mereka lebih menjadikan contoh yang teladan kepada Abu Bakar, kepada Umar ibn Khattab. Makanya mereka memerangi Ali dan Utsman, ya, karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau ketika Ali bin Abi Thalib menghilangkan gelarnya Amirul Mukminin, berarti mereka berpikiran bahwasanya Khawarij ini adalah kalau bukan Amirul Mukminin, Amirul Kafirin, ya. Jadi Amirul Kafirin, ya, ini pimpinnya orang kafir, makanya harus ditumpahkan darahnya. Nah, terkait dengan ini, berarti Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu bukan lagi Amirul Mukminin, tapi mereka sandarkan bahwasanya karena dia sudah hapus gelarnya, maka dia bukan lagi Amirul Mukminin. Padahal kalau kita melihat sejarah terkait dengan perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Suhail bin Amr, lihat apa yang terjadi antara Suhail bin Amr dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari utusan Quraisy dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ali bin Abi Thalib sangat marah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ali tulis perjanjian antara Muhammad bin Abdullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Suhail bin Amr, ya. Suhail tidak mau, ya, suruh hapus itu Rasulullah, ya. Tapi perjanjian antara Suhail bin Amr dengan Muhammad bin Abdullah, ya, Rasulullah suruh Ali hapus gelarnya Rasulullah. Ali tidak mau, ya, perang saja daripada dihapus. Sementara Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab dan para sahabat lainnya percaya bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul utusan Allah. Tapi Rasulullah suruh hapus berdasarkan
Suhail bin Amr ini tadi suruh hapus ya. Karena Suhail bin Amr, kalau engkau Rasul, ngapain kami perangi antum? Ya, tapi hapus di situ Rasulullah. Tulis perjanjian antara Suhail bin Amr dan Muhammad bin Abdullah. Tertulis seperti begitu. Artinya terhapuskan. Dan perjanjiannya tidak bisa haji pada tahun itu, nanti tahun berikutnya. Ya, itu kalau kita melihat terjadinya kerugian kepada posisi Rasulullah SAW, tapi Rasulullah menerima semua itu. Ternyata setelah itu ada hal yang sangat indah, terjadinya Fathul Makkah. Maka di situ muncullah Khawarij ketika mereka ini memerangi sampai membunuh Ali karena tidak berhukum dengan hukum Allah katanya, karena menghapus gelarnya dari Amirul Mukminin berarti menjadi Amirul Kafirin. Kemudian Utsman juga mereka bunuh. Dan inilah yang sudah disebutkan, bukan orang yang bergundul-gundul seperti yang mereka postingkan seperti ini ya, atau mengkhususkan kepada orang-orang yang ada di sini. Nah, kalau kita melihat dari timur Arab Saudi itu di mana sih? Ya. Itulah, jangan terlalu memaksakan diri sahabat Lampai Channel ya. Begitulah kalau orang sudah benci, apapun yang terjadi itu dari orang-orang yang di sebelahnya itu mereka luar biasa membenci. Walaupun kebaikan yang disampaikan itu menjadi jelek ya. Bahkan Al-Quran yang kau sampaikan, Al-Quran itu jadi jelek dari pandangan mereka karena sifat benci yang ada pada mereka. Tetapi kalau kiai mereka, walaupun apa yang mereka sampaikan, kejelekan yang mereka sampaikan, joget-joget ya, mabuk-mabukan, apa yang mereka terjadi itu adalah kebaikan bagi mereka karena telah buta hati mereka terhadap kesalahannya orang lain. Tetapi adapun orang lain sebagaimana dikatakan oleh pepatah ya, kuman di seberang lautan bisa dilihat, gajah di pelupuk mata tidak bisa dilihat. Bagaimana sahabat Lampai Channel, tanggapan antum kita diskusi di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.